Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023, maju terus pasar modal Indonesia. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kezia 7 dari IDX Channel yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan ADMR. Bapak dan Ibu, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 3 Januari 2022. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bergerak di bidang pertambangan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor energi. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. In a time like this, things move at a brisk pace. Life advances by developing the quality of the surroundings. That's the key word, quality. Some things call upon quality so high that it takes only the best to answer. And this is where Adaro Minerals comes in. Adaro Minerals Indonesia is a part of Adaro Energy, who has decades of experience in taking an active part in Indonesia's progress. Right from the start, Adaro Minerals has recognized the need of the Indonesian infrastructure industry and dedicated itself to meet the demand. That's why Adaro Minerals produces the only hard coking coal asset in the country. This is exactly what they have been calling for. And Indonesia being blessed with such bountiful natural resources is something to behold. Adaro Minerals keeps the integrity of the Adaro brand by having only the finest materials, technology, and human resources. Adaro Minerals will stop at nothing to reach its vision to become the leading mining and resources company in the country. To that end, in the near future, Adaro Minerals would also deliver other high-quality minerals. In the name of national pride, everyone here is driven to give their very best. The best in every sense, in every way. Life advances, and we advance with it. Adaro Minerals, for a better future, for Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu peserta, yakni manajemen dari perseroan. Untuk itu izinkan saya menyapa dari manajemen perseroan yang pertama, Bapak Iwan Dewono Budiono, selaku Wakil Presiden Direktur. Selamat pagi Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya izinkan saya menyapa Bapak Heri Gunawan, selaku Direktur dan Corporate Secretary. Pak Heri, selamat pagi.
Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Henry Tamrin selaku Direktur. Pak Henry, selamat Iya, pagi. Bapak Ibu semua. Salam sehat, terima Pagi. kasih Pak. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Toto Azharianto selaku Direktur. Pak Toto, selamat pagi. Pagi semuanya. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Wito Krisnahadi selaku Direktur. Pak Wito, selamat pagi. Terima kasih Pak Wito. Selanjutnya izinkan kami menyapa kepada Bapak Erwin Sundoro selaku Legal. Pak Erwin, selamat pagi. Terima kasih Pak Erwin. Selamat pagi. Pagi, salam sehat Pak. Selanjutnya izinkan kami menyapa Ibu Danuta Komar selaku Investor Relation. Ibu Danuta, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu Danuta. Baik, Bapak Ibu, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Saya segera mulai saja ya untuk pemaparan dari perseroan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para peserta Public Expose PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Danuta Komar dari Investor Relations PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kinerja operasional dan juga keuangan PT Adaro Minerals Indonesia hingga periode September 2023, prospek pertumbuhan serta perkembangan terkini dari perusahaan. Materi presentasi hari ini dapat diunduh di link yang telah diberikan oleh Bursa sebagai panduan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Public Expose pagi ini. Selanjutnya kita pindah ke slide nomor 4 ya. Berikut adalah sekilas gambaran mengenai perusahaan. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk merupakan perusahaan kedua di grup Adaro yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ADMR dan telah tercatat sejak Januari 2022. Saat ini produk utama perusahaan adalah batu bara metalurgi berkualitas premium dengan rantai pasokan yang didukung oleh jaringan rantai pasok terintegrasi dari grup Adaro, sehingga menjadikan kami sebagai salah satu produsen berbiaya rendah dan juga efisien. Selain itu, perusahaan juga tengah mengembangkan smelter aluminium di kawasan industri di Kalimantan Utara. Proyek smelter aluminium ini merupakan awal dari keterlibatan kami dalam pengolahan dan hilirisasi mineral. Nah, ini sejalan dengan rencana hilirisasi dari pemerintah Republik Indonesia. Smelter ini ditargetkan akan mencapai kapasitas 1,5 juta ton dengan fase pertama memiliki kapasitas 500.000 ton yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Untuk pengembangan bisnis ke depan, perusahaan akan berpartisipasi dan menangkap peluang di berbagai mineral yang mendukung perkembangan ekonomi hijau. Sumber daya dan juga cadangan batu bara metalurgi perusahaan yang jumlahnya besar akan mampu untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Pelanggan kami pun adalah perusahaan-perusahaan baja terkemuka yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan negara-negara Asia seperti di Jepang, di China, di India, Korea Selatan, dan juga di Indonesia. Perusahaan menargetkan akan ada pertumbuhan volume yang konsisten dalam jangka menengah hingga mencapai 6 juta ton di tahun 2025. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah konsesi-konsesi batu bara metalurgi di Kalimantan yang dimiliki oleh perusahaan. Total sumber daya mencapai 975 juta ton dengan cadangan mencapai 165,4 juta ton. Saat ini, kami telah memulai kegiatan operasional pada 2 dari 5 konsesi, yaitu di BPL High Coal dan di BPM Marwai Coal, sehingga potensi pengembangan produksi masih sangat besar. Batu bara metalurgi yang dihasilkan oleh perusahaan
memiliki kualitas yang premium, yakni batu bara polos keras yang memiliki kadar abu, kadar fosfor yang rendah, dan kadar titrit yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya permintaan, kita lihat di pojok kanan bawah, produksi dan volume produksi dari perusahaan terus meningkat. Untuk tahun ini hingga bulan September, produksi telah mencapai 4 juta ton atau ada kenaikan 55% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Sementara untuk volume penjualan sendiri telah mencapai 3 juta ton atau meningkat 38% dibandingkan tahun 2022. Di slide selanjutnya adalah aktivitas menunjukkan aktivitas penambangan yang terintegrasi didukung oleh infrastruktur tambang yang berkualitas. Ini adalah beberapa infrastruktur yang kami miliki di lokasi penambangan, di site penambangan kami, di tambang Alam Bunut. Perusahaan memiliki fasilitas penanganan dan pengolahan batu bara yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dalam hal kapasitas. Kemudian di slide berikutnya, kami juga tengah mengerjakan berbagai proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan volume perusahaan. Antara lain proyek di Holy Road atau jalan angkut batu bara, kami tengah melakukan pengaspalan agar jalan angkut ini dapat digunakan dalam berbagai situasi cuaca atau menjadi all weather road. Kemudian kami juga melakukan penambahan satu conveyor belt untuk penguatan batu bara ke tongkang agar dapat mempercepat proses penguatan saat kondisi sungai sedang mendukung, serta yang terakhir ada pembangunan mes atau wisma bagi para karyawan. Berikutnya di slide ini kami menggambarkan supply chain atau rantai pasokan batu bara milik perusahaan. Lokasi tambang perusahaan yang inland atau jauh dari pesisir merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kami. Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk menjaga keandalan rantai pasokan dan juga logistik batu bara. Untuk penguatan batu bara, kami menggunakan berbagai metode, mulai dari pemindahan antar tongkang, kemudian pemindahan ke kapal menggunakan derek apung atau floating crane, hingga memanfaatkan bulk terminal milik PT Indonesia Bulk Terminal atau IP di Pulau Laut, yang merupakan bagian dari segmen Ado Logistik. Selain itu, kami juga memiliki beberapa lokasi stockpile atau penyimpanan batu bara. Salah satunya dan yang paling besar kapasitasnya adalah di IBP. Di slide berikutnya, ini yang kami akan mulai menceritakan mengenai langkah ke depan dari bisnis perusahaan. Bagian berikutnya dari bisnis perusahaan yang kalah pentingnya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu investor adalah mengenai partisipasi kami dalam hal yang akan mendukung ekonomi hijau. Indonesia menurut kami memiliki peluang yang besar dalam berpartisipasi di perkembangan ekonomi hijau. Ini didukung oleh tingginya permintaan akan mineral hijau untuk menopang kegiatan perekonomian yang akan lebih ramah lingkungan. Dalam perkembangannya, ekonomi hijau ini akan membutuhkan berbagai logam dan juga mineral. Perusahaan berada di posisi yang tepat untuk dapat menangkap peluang-peluang tersebut. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sendiri merupakan perusahaan dalam grup Adaro yang akan fokus pada pengelolaan dan pengembangan aset-aset mineral non-batu bara. Berikutnya kita lihat ada beberapa contoh industri hijau yang akan mendorong permintaan akan mineral hijau. Antara lain ada kendaraan listrik, pembangkit listrik terbarukan seperti tenaga angin dan juga tenaga surya, serta industri lainnya. Nah, industri ini akan membutuhkan batu bara metalurgi untuk baja dan juga aluminium nanti dalam rantai pasokannya. Dan keduanya saat ini sedang dikembangkan oleh perseroan. Berikutnya, strategi kami dalam pengembangan segmen mineral hijau. Di slide berikutnya, strategi kami dalam pengembangan segmen mineral hijau antara lain adalah dengan terus meningkatkan kontribusi pendapatan dari produk-produk mineral dalam rantai pasok baterai dan juga kendaraan listrik, serta mendukung inisiatif hilirisasi dan pengolahan mineral pemerintah Republik Indonesia.
Nah, kami mengawali partisipasi kami dengan proyek smelter aluminium yang akan dikembangkan secara bertahap hingga mencapai kapasitas 1,5 juta ton. Industri aluminium memiliki outlook yang positif karena aluminium sendiri merupakan bahan baku yang digunakan di berbagai industri seperti otomotif, kendaraan listrik, baterai, dan lain-lain. Melalui proyek smelter aluminium ini, kami berharap dapat mengurangi impor aluminium, menciptakan lapangan pekerjaan, juga berkontribusi terhadap perkembangan hilirisasi dan industri hijau di Indonesia. Kalau kita lanjut ke slide berikutnya, slide ini menggambarkan proyek smelter aluminium yang dimiliki oleh perusahaan yang berlokasi di kawasan industri di Kalimantan Utara. Rencananya, proyek ini akan terdiri dari 3 tahap yang masing-masing memiliki kapasitas produksi sebesar 500.000 ton. Proyek ini dikembangkan oleh PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI yang 65% sahamnya dimiliki oleh perusahaan. Dalam proyek ini, kami juga memiliki rekanan dengan rekam jejak yang mumpuni di rantai pasok aluminium. Melalui KAI, perusahaan berperan aktif dalam mengembangkan peluang di bidang mineral dengan fokus pada hilirisasi di pengolahan mineral. Bisnis ini sendiri akan memimpin transformasi grup Adaro secara keseluruhan untuk menunjang ekonomi hijau dan mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan. Saat ini kami tengah dalam proses pembangunan tahap pertama yang diperkirakan akan mencapai tanggal operasi komersialnya atau COD di tahun 2025. Kami telah mencapai financial close atau penyelesaian keuangan pada kuartal kedua tahun ini untuk smelter yang tahap pertama. Berikutnya kita kami akan menyampaikan mengenai progres dari proyek smelter aluminium PT KAI hingga akhir September. Nah, hingga akhir September, KAI telah merampungkan pembukaan lahan untuk mes permanen, juga untuk pemecah gelombang jadinya, konstruksi fasilitas pendukung seperti gudang, bengkel alat berat, dan juga batching plant. Saat ini KAI juga telah memulai pekerjaan piling untuk fondasi di area smelter serta konstruksi fasilitas pendukung lainnya. Untuk perkembangan dari proyek-proyek smelter ini juga telah kami sampaikan di laporan kuartal ketiga. Jadi Bapak dan Ibu juga dapat mengaksesnya di website perusahaan. KAI juga telah menunjuk seluruh kontraktor utama untuk kegiatan konstruksi dan instalasi smelter aluminium. Dan selanjutnya di kuartal keempat ini akan melanjutkan pekerjaan untuk meningkatkan kondisi tanah serta perataan lahan di area smelter. Kami juga akan melanjutkan kegiatan pengerukan, konstruksi kargo berat, dan pekerjaan untuk area di sekitar JP. Selanjutnya, mengapa sih perusahaan mengalami langkah ekspansi bisnis mineralnya melalui aluminium? Dari sini kita bisa lihat bahwa ada potensi permintaan aluminium yang besar. Kami memperkirakan permintaan global untuk aluminium akan terus meningkat secara signifikan, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, pertumbuhan suplai aluminium diperkirakan akan melambat. Kondisi ini membuka peluang pengembangan usaha di sepanjang rantai pasokan aluminium. Kemudian dalam menjalankan operasionalnya, kami itu juga harus memperhatikan kegiatan keselamatan kerja dan juga kegiatan sosial. Untuk keselamatan kerja sendiri, perusahaan mengimplementasikan Adaro Zero Accident Mindset yang berlaku di seluruh grup Adaro dan bertujuan untuk menanamkan pola pikir serta habit yang menganggap bahwa kecelakaan kerja itu harus nihil. Beberapa indikator pengukuran keselamatan kerja yang digunakan yaitu lost time injury frequency rate atau LTIFR dan severity rate. Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja yang bagus di kedua indikator tersebut. Hingga akhir September 2023, LTIFR tercatat sebesar 0,46 di Marwekul dan Lahaikul, serta 0 di KAI.
Lalu severity rate di Morowali Coal dan Light Coal tercatat sebesar 17,17 dan 0 di KAI. Kami sangat mengapresiasi seluruh karyawan atas kinerja keselamatan yang bagus ini. Selanjutnya, di slide berikutnya ada beberapa kegiatan CSR dan inisiatif hijau yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam bidang CSR, kami ikut berkomitmen terhadap inisiatif CSR Grup Adaro, yaitu Adaro Nyalakan Perubahan, dan juga inisiatif-inisiatif lainnya terkait ESG atau Environmental, Social, dan Governance. Adaro Minerals bersama dengan Adaro Power melakukan studi kelayakan, sedang melakukan studi kelayakan untuk pemasangan pembangkit listrik mini bertenaga air di wilayah tambang PT Baruai. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan pun juga telah mendapatkan beberapa pengakuan dari pemerintah, dengan anak-anak usaha kami memperoleh penghargaan dalam bidang manajemen lingkungan pada tambang batu bara dan mineral. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai industri batu bara metalurgi. Fundamental dari pasar batu bara metalurgi yang kuat masih mampu untuk menopang harga batu bara metalurgi. Walaupun mengalami penurunan, namun harga batu bara metalurgi masih tetap kuat dan secara rata-rata hampir mencapai sekitar $300 per ton. Kurangnya pasokan dari Australia serta kuatnya permintaan dari China, dari India, dan juga dari negara-negara di Asia Tenggara menjadi pendorong utama atau yang menopang permintaan dan menopang harga batu bara. Harga akan terus berfluktuasi dan akan bergerak yang mengikuti mekanisme pasar. Oleh karena itu kami fokusnya adalah selalu di keunggulan operasional dan juga efisiensi biaya agar kami dapat mempertahankan margin yang sehat. Secara umum di slide berikutnya saya akan memaparkan mengenai outlook dari pasar batu bara metalurgi. Kami melihat akan ada keterbatasan pasokan karena kurangnya investasi dan keterbatasan proyek-proyek greenfield. Sementara di sisi lain permintaan diperkirakan akan terus meningkat karena produksi baja menggunakan blast furnace atau tandur sumur akan tetap mendominasi. Kami memperkirakan India akan menjadi pendorong pertumbuhan utama melampaui China dan Jepang. Pertumbuhan ekonomi di India akan mendorong negara tersebut untuk menambahkan jumlah pabrik baja yang pada akhirnya akan mendorong impor batu bara metalurgi oleh negara tersebut. Di sisi supply atau di sisi pasokan, keterbatasan supply dari Australia dan Kanada akan membuka peluang bagi Indonesia. Di dalam negeri sendiri, di pasar domestik, kami memperkirakan pertumbuhan jumlah oven kokas atau coke oven akan mendorong permintaan di pasar domestik. Setelah tahun 2030 diperkirakan pasokan akan semakin berkurang karena kurangnya investasi pada proyek-proyek ekspansi dan juga pada proyek greenfield. Sementara permintaan untuk batu bara metalurgi akan tetap tinggi. Kemudian di slide 21, dimulai dari bagian ini kami akan menyampaikan mengenai kinerja operasional dan keuangan perusahaan hingga bulan September 2023. Produksi dan penjualan batu bara metalurgi perusahaan berada dalam tren kenaikan dengan strip ratio yang terjaga. Hingga bulan September, volume produksi batu bara telah mencapai 3,98 juta ton dengan penjualan mencapai 3,01 juta ton. Nah, angka produksi sendiri meningkat 55% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan meningkat 38% dibandingkan tahun lalu. Adaro Minerals memiliki permintaan dari pasar yang luas di negara-negara di wilayah Asia. Kalau kita lihat di pojok kanan bawah, berikut adalah negara-negara destinasi penjualan perusahaan. Antara lain, kami menjual batu bara ke Jepang, ke China, ke India, Indonesia, dan juga Korea Selatan. Jepang masih mendominasi sebagai pasar tujuan penjualan bagi batu bara metalurgi perusahaan. Selanjutnya,
Perusahaan terus berupaya untuk menjalankan operasinya secara efisien, pertumbuhan volume, dan mendorong peningkatan kontribusi perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk royalti. Hingga akhir September, beban pokok pendapatan tercatat naik 36% menjadi 341 juta dolar Amerika Serikat. Ini dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya ada peningkatan sekitar 36%. Meskipun ada kenaikan di beban pokok pendapatan, perusahaan berhasil menjaga kondisi keuangannya dan mempertahankan margin laba bersih sebesar 74,9% dan margin laba bruto sebesar 52,7%. Di slide berikutnya, kami menyampaikan rangkuman atau ringkasan kinerja operasional dan juga keuangan perusahaan. Pertumbuhan kinerja operasional mampu menopang kinerja perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, ada peningkatan atau pertumbuhan di volume produksi dan penjualan. Produksi sendiri tumbuh 55% dan penjualan tumbuh 38% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kenaikan penjualan ini mampu mengoffset penurunan rata-rata harga jual batu bara teknologi yang secara year-on-year turun hingga 21%, sehingga pendapatan perusahaan mengalami sedikit peningkatan sekitar 8% menjadi 720,6 juta dolar Amerika Serikat. Laba bruto mengalami penurunan sekitar 8,5% menjadi 379,6 juta dolar, dan laba bersih turun sekitar 12,4% menjadi 251,5 juta dolar. Perusahaan mencatatkan EBITDA operasional sebesar 358,6 juta dolar Amerika Serikat atau turun sekitar 13% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Di akhir September 2023, jumlah utang berbunga turun 28% menjadi 405 juta dolar Amerika Serikat. Kami mencatatkan kas bersih atau net cash sebesar 176 juta dolar dibandingkan dengan posisi utang bersih di akhir September 2022 tahun lalu. Penyerapan belanja modal juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga akhir September, kami telah melakukan belanja modal sebesar 95,7 juta dolar Amerika Serikat, yang antara lain terkait dengan proyek-proyek infrastruktur di Marweko serta konstruksi smelter aluminium di bawah PT Kalimantan Aluminium Industri. Kami memiliki likuiditas yang mumpuni yang cukup untuk melakukan ekspansi dengan posisi kas sebesar 581,9 juta dolar dan arus kas bebas sebesar 152 juta dolar. Arus kas bebas ini apabila kita bandingkan secara year-on-year lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 40% karena perusahaan terus mengeksekusi rencana investasinya. Terakhir, untuk laba per saham, perusahaan mencatatkan laba per saham sebesar 0,0061 dolar Amerika Serikat atau turun 13% dibandingkan akhir September 2023. Di slide berikutnya, kami akan menampilkan rasio-rasio keuangan perusahaan. Apabila kita bandingkan secara year-on-year dengan periode yang sama di tahun 2022, seiring dengan adanya penurunan harga jual rata-rata serta kenaikan biaya, maka ada penurunan di margin kami, baik itu margin laba bruto, margin laba bersih, margin operasional, dan juga margin EBITDA operasional. Namun perusahaan tetap mampu mempertahankan posisi keuangan yang sehat dan kemampuan perusahaan dalam mengelola utangnya pun semakin baik. Kami mencatatkan posisi kas bersih dibandingkan utang bersih di tahun 2022. Dan rasio utang bersih ke ekuitas adalah rasio kas bersih ke ekuitas adalah sebesar 0,21 kali. Di slide berikutnya kami akan menampilkan proyeksi atau guidance yang sudah kami sampaikan sebelumnya ke market di awal tahun. Kami berada di posisi yang tepat untuk mencapai panduan perusahaan untuk tahun 2023 ini. Hingga akhir September,
kinerja operasional perseroan masih sejalan dengan proyeksi. Penjualan batubara metalurgi telah mencapai 3 juta ton dan produksi telah mencapai 4 juta ton dengan strip ratio atau nisbah kupas yang tercatat di 3,5 kali. Belanja modal sebesar 95,7 juta dolar Amerika Serikat sudah melampaui target seiring dengan adanya peningkatan investasi di infrastruktur penambangan dan juga smelter aluminium. Akhir kata, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kembali, yang ingin saya highlight kembali kepada para peserta public tools pagi ini. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif agro mineral, antara lain meliputi besarnya sumber daya dan cadangan batubara yang akan mampu mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari perusahaan. Kemudian kualitas produk batubara metalurgi yang baik, serta permintaan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan baja terkemuka. Kami juga memiliki biaya operasional pertambangan yang relatif lebih rendah. Kemudian peningkatan volume produksi dan penjualan sudah sesuai dengan panduan dan kami berada di posisi yang tepat untuk dapat mencapai panduan perusahaan di tahun ini. Belanja modal sekali lagi telah mencapai 95,7 juta dolar Amerika Serikat yang terutama digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur di Marwai dan juga di area port, di Marwai Coal dan juga di area port, serta pembangunan smelter PT Kalimantan Aluminium Industry. Progres dari pembangunan smelter KAI juga tercatat cukup baik. Itu dari fasilitas terkait infrastruktur di lokasi smelter ini juga sedang dikerjakan pembangunannya. Nah, kedepannya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk akan terus mengembangkan produksi batubara metalurginya serta berpartisipasi aktif dalam perekonomian hijau dengan menyediakan material-material yang dibutuhkan oleh baterai dan mobil listrik. Demikian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam acara Public Expose perusahaan hari ini. Kami harap paparan yang kami sampaikan pagi ini dapat bermanfaat bagi para investor. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Delta Kobar selaku Investor Relation dari Perseroan atas pemaparannya. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, akan kami coba bacakan. Dari yang pertama, pertanyaan dari Bapak Suyono. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk bahan baku smelter KAI nantinya, bagaimana sistem kontraknya dan apakah sudah ada komitmen dengan tambang bauksit mana saja? Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Suyono adalah mohon info berapa nilai estimasi capital expenditure sampai full year 2023 dan anggaran capital expenditure 2024. Untuk pertanyaan ini mungkin kami persilahkan kepada Bapak Wito dan Bapak Heri. Mungkin saya coba jawab yang pertanyaan pertama dari Pak Suyono. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait bahan baku untuk aluminium smelter kita, itu kita dapatkan dari Alumina Refinery ya. Jadi bukan dari tambang bauksit, karena sifatnya kita tidak merefine bauksit menjadi alumina, tapi kita mengambil alumina dan kita smelting menjadi aluminium. Nah, terkait alumina ini kita akan fokuskan untuk sumber-sumber dari dalam negeri, dan kita telah bekerja sama dengan menandatangani nota kesepakatan dengan beberapa supplier alumina, baik produsen langsung maupun dari trader, dan kita utamakan dari penghasil langsung dari dalam negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedua terkait capex, mungkin saya persilahkan rekan saya Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Wito. Kami persilahkan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Wito Teja. Untuk yang pertanyaan nomor 2, capex tahun 2023 so far untuk 9 months ya, 9 bulan berjalan itu sudah spend 96 juta. Memang meningkat signifikan jika dibanding tahun lalu. Ini sejalan dengan pembangunan aluminium smelter kita dan juga infrastruktur tambang ya. Untuk
2024 guidance kita belum bisa sampaikan karena kita sekarang masih dalam finalisasi budget ya. Rencananya mungkin termasuk juga nanti guidance lainnya yang kita bisa sampaikan di awal tahun depan. Mungkin, tapi ya kurang lebih capex-nya juga akan berkisar dari kelanjutan pembangunan smelter maupun infrastruktur batubara ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Aldo Bakti. Pertanyaannya adalah, berapa persen kepemilikan ADMR pada smelter aluminium tersebut? Apakah ADMR hanya memasok batu bara ke smelter tersebut atau nantinya akan mendapatkan sebagian laba dari operasional smelter tersebut? Untuk pertanyaan ini mungkin kami persilahkan kepada Bapak Wito. Terima kasih Pak Aldo Bakti untuk pertanyaannya. Terkait untuk aluminium smelter, Adaro Minerals Indonesia memiliki secara indirect sekitar 65% dari saham PT Kalimantan Aluminium Industri, dan oleh karenanya berhak terhadap laba yang akan dihasilkan dari PT KAI yang tentunya nantinya akan dichannelkan melalui dividen payment. Terkait apakah ADMR memasok batu bara, pada saat ini ADMR memfokuskan diri untuk melakukan penambangan untuk metallurgical coal ya, jadi bukan thermal coal, sehingga untuk saat ini ADMR belum berencana untuk memasok thermal coal kepada proyek smelter yang di KAI ini untuk sementara ini ya. Mungkin itu jawabannya, terima kasih. Terima kasih Pak Wito. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Bapak Lukman Aditya. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah yang dilakukan Adaro jika carbon tax diimplementasikan? Mungkin untuk pertanyaan ini kami serahkan kepada Bapak Hendri. Oke, ya, selamat siang Pak Lukman Aditya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya mengenai carbon tax. Memang ada rencana pemerintah untuk menetapkan carbon tax untuk user, tapi saat ini masih belum gitu ya, masih pending. Tapi yang lebih penting yang kami siapkan adalah bahwa Adaro itu berkomitmen untuk net zero emission sesuai dengan arahan pemerintah juga. Kita akan mendukung ke arah net zero carbon emission itu di tahun 2060 ya. Dan tentunya program-program terus kami siapkan khususnya dalam dekarbonisasi. Beberapa hal sebagai contoh ya yang bisa saya jelaskan di sini. Pertama ada penggunaan biofuel. Sampai saat ini kita sudah menggunakan B35 ya di semua operation kami. Lalu hal yang lain adalah misalkan elektrifikasi gitu ya. Sebanyak mungkin kita akan melakukan elektrifikasi untuk peralatan dan infrastruktur tambang kami. Misalkan menggunakan juga EBT ya. Dan kami juga sedang merencanakan pembangunan mini hydro. Lalu untuk program dekarbonisasi lainnya adalah penanaman das ya, daerah aliran sungai ya. Ini adalah satu program yang kita lakukan juga. Intinya sih begini, kita juga jangan melupakan bahwa operasi yang efisien itu sangat dibutuhkan untuk dekarbonisasi. Dan terlebih penting lagi adalah manajemen punya komitmen yang kuat dalam energi yang ramah lingkungan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mengenai ke depan juga memang tahun 2030 dalam perkiraan kami sekitar 50% dari revenue streaming kami ya akan berasal dari non batubara thermal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak Manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu peserta yang mungkin belum terjawab. Namun apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami menutup, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Manajemen untuk memberikan satu closing statement singkat yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Ibu dari Perseroan kami persilahkan. Terima kasih Bu Keisha, mungkin saya akan menyampaikan posisi dari Perseroan. Dari paparan hari ini mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan kembali ya. Yang pertama tentang batubara kita, terutama batubara teknologi kita memiliki sumber daya yang besar, produk juga memang premium dan blue chip customer yang terus berkembang. Biaya produksi kita juga salah satu yang cukup kompetitif dan boleh dibilang salah satu yang berbeda di dunia. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, produksi dari batubara kita on track sejalan dengan target yang ditetapkan di awal tahun. Yang ketiga, progres pembangunan infrastruktur dan logistik tambangan batubara dan juga pembangunan aluminium smelter itu juga berjalan dengan baik. Kita harapkan semua bisa selesai dengan tepat pada waktunya ya. Tadi poin yang terakhir yang bisa disampaikan selain mineral aluminium ini tentunya terbuka kemungkinan PT Adaro Minerals Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam ekonomi hijau, terutama untuk pengembangan mineral yang dibutuhkan dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik. Mungkin demikian, semoga paparan hari ini bisa memberikan gambaran dan informasi yang jelas tentang perusahaan dan bisa membantu para Bapak Ibu investor untuk mengambil keputusan investasi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya dalam Public Expose perusahaan kami hari ini. Akhir kata, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Mari kita bersama-sama mendukung pasar modal Indonesia. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Heri Gunawan atas closing statement yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada para penyaji dari Perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Adaro Minerals Indonesia Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange, dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.